Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan AKBP Catur Cahyono. Pak Catur, kami juga ingin tahu sebenarnya ada berapa korban penganiayaan yang tewas di Gontor ini? Apakah lebih dari satu atau ada korban lainnya, Pak? Jadi di sini kami menjelaskan, Mas, untuk korban ada 3, yang meninggal 1, dan yang sekarang 2 berada di pondok dalam keadaan sehat dan mengikuti proses belajar mengajar di pondok sampai sekarang ini. Ya, pemeriksaan terhadap saksi sudah dilakukan. Bagaimana dengan terduga pelaku? Apakah mereka saat ini sudah diamankan pihak berwajib? Untuk terduga sebagai pelaku belum kami lakukan pemeriksaan, Mbak, karena memang belum kami dapatkan atau memang belum berada di tempat. Maksudnya Jadi kabur atau pemeriksaan. sudah diketahui di mana lokasinya, Pak? Nah, ini kita masih melakukan proses yang pasti segera kita laksanakan pemeriksaan nanti, Mbak. Pak Catur, tapi apakah sudah ada keterangan sementara apa sebenarnya yang menjadi pemicu penganiayaan ini terjadi, Pak? Karena tadi dari pihak kuasa hukum keluarga korban mendapatkan bocoran dari orang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada sebuah kegiatan, kemudian ada perkakas yang hilang saat kemah, atau bagaimana sebenarnya detailnya, Pak Catur? Untuk motif sementara kesalahpahaman ini yang terjadi antara seniornya kepada juniornya. Untuk lebih detailnya nanti pemeriksaan yang ada nanti dari keluarga maupun ada saksi-saksi tambahan nanti akan lebih memperjelas motif aslinya. Jadi kesalahpahamannya karena apa belum ketahuan, Pak? Ataukah sudah ada indikasi yang menunjukkan kenapa bisa terjadi kesalahpahaman? Untuk sementara waktu memang alat-alat yang digunakan waktu perkajin itu ada kekurangan itu, Mbak. Nah, pada saat peristiwa tersebut terjadi, apakah ketiga orang ini diinvestigasi, sempat terjadi adu mulut kah, atau bagaimana, Pak? Atau mereka diam saja kemudian mereka dihajar dengan seniornya atau bagaimana, Pak? Mungkin sudah dapat informasi dari 2 korban lainnya. Untuk di tempat TKP, karena kemarin kita sudah melaksanakan olah TKP dan prarekonstruksi, kita sudah dapat gambaran jelas apa yang terjadi di TKP, Mbak. Tetapi nanti di materi itu lebih bisa Baik, Pak Catur, kami ingin tahu sebenarnya kalau untuk usia dari korban dan juga terduga pelaku ini, berapa tahun, Pak? Untuk para korban memang masih di bawah umur, dan untuk pelaku memang ada yang sudah dewasa dan masih ada yang di bawah umur juga. Tapi untuk kedua orang terduga pelaku, apakah diketahui lokasi mereka berada sekarang di mana, Pak? Karena kan mereka sudah dipecat dari pondok pesantren, tidak lagi menjadi santri, begitu, Pak? Alhamdulillah sudah kami ketahui, Mbak. Tinggal tindak lanjut dari kami, segera mungkin kita tindak lanjutin itu, Mbak. Kapan, Pak, rencananya pelaku akan dimintai keterangan terduga pelaku ini? Karena kan saksi-saksi sudah diperiksa semua, Pak. Segera mungkin, Pak, kita laksanakan, dan kita pun ingin perkara ini lebih cepat, jelas, dan lebih terang gitu, Mbak. Pak Catur, kami dengar juga bukan hanya terduga pelaku ini yang sedang dikejar, tapi pihak pondok pesantren, Pak, yang mengabarkan informasi pertama kali kepada pihak keluarga kan kabarnya keliru dan dianggap tidak transparan, Pak Catur. Untuk permasalahan itu nanti kita dalami lagi, Mas, karena kan kita baru melakukan tahap pemeriksaan para saksi-saksi ini. Jadi untuk permasalahan yang lain ataupun pengembangan itu nanti kita lebih perdalam lagi, Mas. Tidak bisa kami sampaikan. Baik, Pak Catur. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak Catur, tapi kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini, pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami masih bersama dengan AKBP Catur Cahyono Wibowo. Kita ingin tahu apakah kemudian terkait dengan kasus ini yang terus didalami, jenazah korban akan segera menjalani proses otopsi atau mungkin sudah dilakukan? Untuk pelaksanaan otopsi yang tadi pagi
pihak keluarga juga sudah setuju akan dilaksanakan besok pada hari Kamis jam 9 di makam Selayur di Palembang. Baik. Pak Catur, kami dengar juga olah TKP sudah digelar di beberapa tempat ya Pak ya, termasuk di pesantren, di rumah sakit, di tempat penganiayaan. Ini hasilnya seperti apa Pak? Dengan adanya olah TKP dan rekonstruksi kita dapat gambaran jelas tentang perkara ini Mas. Jadi konstruksinya juga kita lebih tahu. Ini yang dapat membantu proses penyidikan ini. Nah, dari olah TKP itu terbaca tidak Pak? Penganiayaan seperti apa yang dilakukan, kemudian intimidasi apa yang terjadi? Karena kan kalau tadi Bapak menjelaskan jumlah korban ternyata ada 3, tapi yang meninggal itu 1 orang. Apa yang terjadi antara korban yang meninggal dunia ini dengan 2 orang kakak kelasnya? Apakah mungkin sempat terjadi pertikaian antara mereka atau seperti apa? Apakah itu tergambar Pak? Seperti apa hasilnya? Yang pasti dengan adanya olah TKP dan prarekon ini kita dapat gambaran jelas Mbak, untuk lebih detailnya nanti ada di materi penyidikan gitu Mbak. Tapi sebenarnya penganiayaan ini dengan benda tumpul, dengan alat tertentu atau mereka saling pukul satu sama lain? Karena penjelasan dari kuasa hukum keluarga korban lebam sekujur tubuhnya Pak. Baik, untuk alat-alat yang kita sita sudah ada. Mungkin untuk lebih detail tentang kejadian tindak kekerasan itu akan masuk di materi, jadi tidak bisa kami sampaikan secara detail di sini. Oke, Pak, begini Pak, kejadian ini kalau tidak salah terjadi sekitar 2 pekan yang lalu ya Pak ya, kemudian baru terungkap sekarang, baru diproses sekarang, tapi pada saat itu seperti yang disampaikan Andro tadi, pihak keluarga mendapatkan informasi yang bersangkutan itu sakit, demikian pernyataan dari pondok pesantren. Apakah ini juga akan menjadi perhatian khusus dari aparat berwajib atas pernyataan ataupun statement dari pihak pondok pesantren ini? Untuk hasil keterangan yang ada, yang sempat kita dengar dari keluarga korban, apapun keterangan yang ada, kami tuangkan dalam BAP, Mbak. Untuk pengembangan ataupun proses yang lainnya akan kita laksanakan. Yang pasti kita untuk konstruksi hukum kasus ini kita utamakan dulu. Baik, terima kasih HKBP Catur Cahyono Wibowo, Kapolres Ponorogo sudah bergabung di Kabar Petang.